Kalau kita habis ngaji ngerasa paling soleh dibanding orang lain, coba dicek. Barangkali ada hati yang tidak dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya orang makin menyelami samudera lautan ilmunya Allah tuh makin ngerasa nggak tahu apa-apa. Maka saya berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kelembutan hati dan kita dibimbing untuk makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita baca ya. Ahilman sekali, ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita, dan berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib dan insya Allah nanti salat isya yang akan kita tunaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah, sekaligus Al-Fakir berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang punya hutang ada yang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang belum nikah ada yang belum nikah. Nah, yang belum nikah mudah-mudahan segera ketemu jodoh yang soleh, jodoh yang baik ya, jodoh yang lembut hatinya, jodohnya orang kaya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, nah, ya, punya penyakit jantung biasanya. Jadi doanya makin sempurna ini ya. Saya lihat ini wajah-wajah berharap warisan semua ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kami hormati pengurus DKM MRBJ, Ayahanda, Bambang, Pak Yudi, seluruh para pengurus yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Masya Allah, tabarakallah, senang banget malam ini bisa kembali ngisi lagi di MRBJ setelah sekian purnama, setelah sekian lama. Masya Allah, tabarakallah, baru lagi dikasih kesempatan. Mudah-mudahan, mohon aminkan ya, semoga Al-Fakir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Al-Fakir Allah sehat afiatkan badannya. Dan tentu kita berharap seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, saya mau tanya ini. Kira-kira malam ini kita itu bertemu atau dipertemukan? Coba yang keras jawabannya. Malam ini kita itu bertemu atau dipertemukan? Malam ini kita itu berjalan atau diperjalankan? Masya Allah. Saya hakul yakin bahwa pertemuan kita malam ini bukan semata-mata bertemu, tapi lebih dari itu, kita semua dipertemukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semua atas izin takdirnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu percis keberadaannya. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu percis berapa daun yang jatuh itu. Setuju atau tidak? Begitu kehidupan kita. Apapun yang kita dapatkan hari ini, yakinilah, pahamilah bahwa semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jika menggerakkan hambanya untuk meniti jalan dalam kebaikan, maka tolong catat baik-baik ya. Allah sedang sayangi kita dengan kasih sayang yang paling besar. Jadi kalau ayah bunda jamaah bertanya, apa di antara tanda dan ciri Allah mencintai hambanya? Salah satunya adalah ketika hambanya itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bulan Rajab, Masya Allah. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Mohon maaf, orang tidak akan mungkin panen kalau enggak nyiram. Betul apa enggak? Orang enggak mungkin bisa nyiram kalau enggak nanam. Berarti bulan Rajab yang hari ini kita lalui penting atau tidak? Berharga atau tidak? Maka mohon maaf, orang yang beramal soleh, beramal kebaikan di bulan Rajab itu punya pahala yang luar biasa. Karena bulan ini adalah bulan persiapan, bulan untuk memastikan apakah Ramadan nanti kita sukses atau tidak, itu tergantung Rajabnya. Termasuk besok bulan Sya'bannya. Ini kira-kira yang hadir di sini malam ini mau ketemu sama Ramadan apa enggak? Ingin ketemu sama Ramadan? Mau ketemu Ramadan? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Di depan ada kafe, tolong nanti dibeli di sana ya. Jadi ini bukan kebetulan, tapi Allah sedang mencintai kita. Maka tolong jaga baik-baik ya. Kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk meniti jalan pada kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita mendapatkan hal yang sama di waktu yang akan datang. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua jamaah MRBJ Allah berikan istiqomah sampai husnul khatimah. Karena yang paling penting dalam sebuah amal itu bukan hanya amalnya, tapi yang paling penting apa? Istiqomahnya. Ada yang tanya, kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu, biasanya begitu. Istiqomah itu berat, iya. Kalau ringan istirahat. Catat status hari Minggu itu malam Senin ya. Jadi artinya kalau kita ngerasa berat banget ngejalanin ini amal ini sampai istiqomah, berarti ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti untuk lebih yakin, dibuka Quran surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Di ayat itu Allah sampaikan janji kepada orang yang istiqomah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang
Qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maknanya? Dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia mendekat taat kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Dia istiqomah di jalan Allah. Maka apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka? Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka bagi orang yang beriman dan istiqomah, Allah akan turunkan malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada yang mereka istiqomah itu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan untuk kita. Maka tujuan hidup kita bukan di sini, tapi nanti di sana, surga. Jadi kalau ada yang merasa, kok dunia ini capek banget, memang dunia tempatnya capek. Kok dunia ini lelah, betul, iya, memang dunia tempatnya lelah. Nanti nyantainya kita bukan di sini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang kita inginkan. Maka ada satu doa, ini doa kita baca agar setiap amal kita mengundang ridho dan surganya Allah. Saya yakin kalau yang di sini hafal pasti doanya. Coba kita baca ya. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali, jamaah sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Ini dibaca doanya agar setiap amal kita lurus ngejar ridhonya Allah. Karena yang namanya setan tuh ngegoda kitanya kenceng banget, betul nggak? Ada orang yang niat awalnya udah ikhlas, tengah-tengahnya tergelincir. Ada nggak? Ada. Awalnya udah baik, tengahnya baik, ujungnya pulang ngaji dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Ada atau tidak? Ngerasa lebih sombong, ngerasa paling benar, ngerasa kita punya surga sendirian, orang masuk neraka semua. Hati-hati ya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Senin itu. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kalau kita habis ngaji ngerasa paling soleh dibanding orang lain, coba dicek. Barangkali ada hati yang tidak dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harusnya orang makin menyelami samudera lautan ilmunya Allah tuh makin ngerasa gak tahu apa-apa. Maka saya berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kelembutan hati dan kita dibimbing untuk makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kajian kita sampai jam berapa biasanya? Kalau ba'da maghrib sampai isya. Berarti 20 menit lagi selesai ya. Nanti mohon izin kalau agak sedikit ngaret sedikit boleh ya? Boleh apa boleh? Kok kayak enggak ini, kayak enggak ridho gitu ini. Boleh apa enggak? Oke, baik, mohon izin ya. Oke. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Judulnya itu apa? Agar masalah berbuah berkah. Coba, yang hadir di sini ada yang sedang punya masalah? Ada? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Ada yang punya masalah? Ada. Yang mana orangnya? Oh iya, biasanya kalau pas lagi taklim paling banyak masalahnya gampang. Lihat aja yang nyender ke tembok ya. Kenapa yang nyender banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran ya. Jadi pas taklim tuh nyender terus. Enggak, itu bercanda ya. Baik. Sebelum kita bicara bagaimana agar masalah berbuah berkah, mohon izin di awal sebagai pendahuluan ya. Saya ingin coba menjelaskan kepada kita semua
tentang ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Tentang apa? Ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Kenapa? Jika kita memahami ciri kehidupan dunia, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia. Banyak orang, mohon izin, yang tidak bisa menikmati kehidupan dunia, boleh jadi karena dia tidak memahami kehidupan dunia. Ujungnya yang terjadi, kehidupannya dibuat apa? Lelah dengan urusan dunia. Maka kalau kita bicara tentang dunia, hidup dunia, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami. Ada berapa? Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami. Saya percepat, karena ini pernah juga kita bahas di beberapa pertemuan lalu gitu. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Apa yang pertama? Waktunya singkat dan cepat. Mohon maaf, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kenapa dunia ini disebut singkat dan cepat? Karena setelah kehidupan dunia ada kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, dan sudah hafal pasti. Manusia itu dalam hidup akan mengalami setidaknya 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama namanya alam ruh. Yang kedua namanya alam rahim. Yang ketiga namanya alam dunia. Yang keempat namanya alam kubur. Yang kelima namanya alam kiamat. Yang keenam namanya alam dibangkitkan. Yang ketujuh namanya alam dikumpulkan. 8 alam ditimbangkan. 9 alam dihitungkan. 10 alam diberikan pertolongan. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Ada berapa? Bisa diulangi? Yang hafal saya kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Coba kita ulangi biar agak sedikit nempel ini. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Baik. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Berapa lama kita hidup di dunia? Mohon maaf, nggak lama, sebentar. Maka jangan kaget ya, di Quran begitu banyak ayat yang Allah menggunakan sumpahnya dengan nama waktu. Betul nggak? Banyak sekali. Dari mulai fajar, wal fajri, naik waktu subuh, was subahi idza tanaffas, naik waktu duha, wad duha, naik waktu siang, wan nahari, naik waktu asar, wal asri, naik waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah ingatkan tentang waktu. Kenapa? Allah ingin sampaikan kepada kita ahli dunia bahwa waktu kita di dunia enggak lama, sebentar. Nabi menggambarkan dalam sebuah keterangannya, umur umatku itu baina situna wa sab'ina, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nanti dunia ini selesai, manusia akan ketemu dengan fase yang keempat, namanya alam apa? Alam kubur. Dan alam kubur itu adalah alam yang, mohon maaf ya, dunia gambaran seperti apa keadaan alam kubur kita, siksa alam kubur itu adalah bagian dari setengah siksa alam akhirat. Maka dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kalau lewat kuburan beliau selalu nangis. Bahkan nangisnya itu sangat banyak sampai dikisahkan janggutnya itu basah. Karena saking nangisnya kalau lewat kubur. Satu kali ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau suka nangis kalau lihat kuburan? Kenapa engkau suka nangis? Bahkan tangisanmu lebih banyak dibanding aku ingatkan tentang surga dan neraka." Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Aku menangis karena aku teringat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Siksa kubur itu adalah persinggahan sebelum siksa yang sebenarnya di akhirat. Maka kita tuh harus berlindung kepada Allah agar terbebas dari siksa kubur kan. Kita sering baca tuh dalam doa sebelum salam, dalam tahiyat biasanya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kita baca. Kenapa? Karena setelah alam dunia waktunya cepat, kita masuk alam kubur. Setelah alam kubur nanti kita akan dihancurkan, namanya alam kiamat. Setelah itu dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan yaumul mahsyar, ditimbang yaumul mizan, dihitung yaumul hisab, diberikan syafaat pertolongan yaumus syafa'ah, sampai nanti berjalan yaumus sirat, baru kemudian yaumul akhirah, surga atau nerakanya. Oh ternyata dunia ini enggak lama, sebentar. Maka mohon maaf kalau hari ini ada yang merasa bahwa kok kehidupan dunia saya itu kayaknya berat gitu ya. Kok kayaknya tuh ujiannya luar biasa. Tenang, enggak lama kok, sebentar. Maka saya sering bilang ke kalau anak-anak milenial ya, kalau ada persoalan bilang gini aja, enggak apa-apa, cuma dunia. Coba gimana kalimatnya? Enggak apa-apa, cuma dunia. Kalau kita ditinggal nikah, apa kalimatnya? Gimana? Ditinggal nikah gimana kalimatnya? Enggak apa-apa, cuma dunia. Kita bisnis, kemudian rugi. Apa kalimatnya? Enggak apa-apa, cuma dunia. Kalau kita kerja, kemudian mohon maaf ya, kita harus diberhentikan. Apa kalimatnya? Enggak apa-apa, cuma dunia. Catat ya, buat besok status pagi-pagi itu Senin gitu ya, biar nggak terlalu gelisah gitu. Jadi dunia ini waktunya apa? Singkat, cepat. Oke, yang kedua, dunia ini ya sistem kerjanya permainan dan senda gurau. Apa? Permainan dan senda gurau. Baik. Di dunia ada masa mendapatkan, ada saat kehilangan, ada bahagia, ada sedih, itu mah biasa. Karena dunia kalau dalam bahasa sederhananya panggung apa? Sandiwara. Kan ada ya itunya ya. Dunia ini apa? Panggung sandiwara. Makanya mohon maaf, yang lagi di atas jangan sombong. Yang lagi di bawah jangan putus asa. Cuma dunia. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Pahami ini. Karena mohon maaf, kalau kita terlalu dalam, ujungnya kita akan dipermainkan dengan dunia itu. Ya biasa aja. Namanya juga dunia. Ya, ada saat di mana kita bisa memiliki sesuatu, tapi juga ada saat kita akan kehilangan sesuatu itu. Bahkan kenapa disebut dengan dunia, diambil dari kata dana, artinya apa? Sementara. Makanya apa yang di dunia ini semuanya sementara. Kullu man 'alaiha fan, setiap apapun yang ada dalam dirimu wahai manusia selama di dunia itu fana, sementara. Betul enggak? Kan ada tuh Ustaz Diari suka nyanyi itu tuh kalau enggak salah tuh. Ya kan? Dunia sementara katanya, akhirat selama-lamanya, kan gitu kan? Iya, semua sementara. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara. Coba, sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, suami kita. Kok kayak ragu ini jawabannya ini? Suami, istri kita. Wah, ini lebih tegas jawabannya nih ya. Jadi semua keluarga sementara, harta, jabatan, pangkat, semuanya sementara. Maka jangan sombong dengan apa yang sementara itu. Makanya kalau adanya gini, kenapa ya kok saya tuh kalau kehilangan sesuatu berat banget. Sebenarnya ya, kalau kata guru saya, tidak ada yang namanya kehilangan katanya. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan kepada kita. Betul apa betul? Makanya ini rumus ya, rumus. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Selasa itu. Ayo siapin kameranya, nanti kasih lagu di belakangnya ya. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Kenapa ada orang yang merasa kehilangan? Karena merasa apa?
memiliki. Padahal apapun yang ada dalam dirinya itu bukan punya dia. Dia hanya dititipi oleh siapa? Allah. Dunia, apa ciri yang kedua? Permainan dan senda gurau. Jadi nyantai aja. Nah yang ketiga, dunia ini makhanul bala, tempat ujian. Tempat apa? Ujian. Ya Rabb. Jadi kalau kita merujuk pada tema kita, masalah kalimatnya ya. Kalau saya lebih enak nyebutnya ujian aja. Dunia ini tempat apa? Ujian. Jadi selama hidup kita pasti akan dapat apa? Ujian. Kalau nggak mau dapat ujian jangan hidup alias mati. Makanya mohon maaf tadi Ahilman tanya di awal. Di sini ada yang sedang punya masalah, jawabannya apa? Ada. Kenapa? Karena ciri orang yang hidup. Kalau tidak punya masalah jangan hidup alias. Jadi saya tanya, yang di sini punya masalah atau tidak? Yang keras punya atau tidak? Jangan ragu ya. Karena dari wajah nggak bisa bohong. Saya juga tahu ini kan. Ini kan wajahnya hampir sama semua kelihatannya. Wajah banyak masalah. Dan ingat ya, setiap orang pasti diuji dengan masalahnya masing-masing. Betul apa betul? Ada orang yang mohon maaf, misalnya ya, mohon maaf ya. Ada orang nanya gini, gimana caranya agar hidup nggak punya masalah? Itu pertanyaannya kurang tepat menurut saya. Karena hidup itu pasti punya masalah. Ayo kita buktikan. Waktu kita sekolah, punya masalah, pengen cepat apa? Lulus. Izin Allah lulus, kemudian kuliah. Setelah kuliah, ada masalah atau tidak? Pengen cepat apa? Kerja dengan izin Allah. Kemudian kita kerja. Setelah kerja masih ada masalah? Masih ada masalah? Oke, masalahnya apa? Pengen apa? Pengen nikah. Oke, ketemu jodohnya. Setelah nikah, masalah tambah dikit tambah banyak. Oh biasa aja ini yang udah punya masalah. Kayaknya dari hati banget gitu jawaban tuh ya. Coba ini ya. Ini biar yang belum nikah tuh tahu gitu loh. Nih, yang sudah nikah, setelah nikah masalah tambah dikit, tambah banyak. Makanya, berhati-hati yang belum nikah ini ya. Karena kan sekarang lagi ngetren tuh, di TikTok ada yang bilang gini, oh kok hidup masalah banget ya, jadi pengen buru-buru nikah. Kayaknya nikah tuh nyelesain masalah, padahal enggak. Setelah nikah ada masalah atau tidak? Oke, pengen punya apa? Izin Allah punya anak. Setelah punya anak, masalah hilang atau tidak? Tambah dikit, tambah banyak. Betul? Jadi ujian tuh ada saja. Ada orang yang mohon maaf ya, suami istri, masalah pertama mungkin diuji sama pasangannya. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang begitu? Suami diuji sama istrinya ada? Istri diuji sama suaminya ada? Jangankan sekarang, dulu pun ada. Kita tahu para nabi kan ada yang diuji dengan itu kan? Nabi Nuh, soleh nggak? Soleh. Tapi istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Ibu Nuh. Kayaknya pusing jawabannya apa gitu ya. Ya Ibu Nuh biar cepat lah ya. Nabi Nuh, soleh atau tidak? Soleh. Istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga contoh lain. Nabi Lut, soleh tidak? Soleh. Istrinya siapa? Ibu Lut. Ibu Lutnya tidak soleh. Maka jangan kaget kalau sekarang ada suami soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Ada. Ada yang sebaliknya. Istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Ada tidak? Keluarga siapa itu? Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Jangan jawab Ibu Aun ya. Kalau tahu jawab Asia. Siapa namanya? Asia. Betul? Asianya soleh, Fir'aunnya tidak soleh. Ada yang dua-duanya tidak soleh, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa itu? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ya, jangan Ibu Lahab ya. Namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Tapi ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa itu? Nabi Muhammad udah pasti ya. Ada juga sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, ini khusus ibu-ibu ya. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau punya suami pengen yang mana? Nabi Nuh, Fir'aun,
Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Jawab yang keras yang mana? Nabi Ibrahim. Udah ya, jangan diganti lagi ini jawabannya ya. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ya. Siti Sarah sama Siti Hajar ya. Udah nggak boleh diganti lagi jawabannya. Udah begitu pokoknya. Jadi yang namanya hidup itu nggak akan bisa selesai dari masalah. Betul nggak? Maka tolong catat ini ya. Status hari Selasa nih. Catat nih. Ya. Kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang dan pergi akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Jangan minta diulangi lagi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa sih itu. Kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi. Karena apa yang datang dan pergi akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Betul apa betul? Dan memang itu yang Allah sampaikan kepada kita. Di surat Al-Mulk ayat 2 kan, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan gitu ya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Pertanyaannya, apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya dalam menghadapi ujian itu? Contoh begini, analogi ya. Kalau Bapak Ibu ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Coba lebih keras. Kita ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal mah gak mungkin salah, betul apa betul? Soal anak SD gak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP gak mungkin dikasih ke anak SMA. Pasti soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jadi gimana Ustadz? Yakinlah selama hidup itu pasti akan diuji. Berarti yang paling penting dari ujian apa? Sikapnya. Apa? Berarti kalau kita sekarang dikasih masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Oke, kalau ibu di rumah tangga dikasih masalah, yang salah masalahnya atau suami ibu? Kenapa jadi suami ibu ini tuh? Ini kelihatan kesal semua ini ya. Jadi sikap, entah sikap kita sebagai istri, entah sikap kita sebagai suami, pasti salah sikapnya. Nah, Allah tuh pengen lihat apa sikap terbaik kita. Nah, nanti yang keempat, biar kita selesaikan ya. Dunia ini tempat ibadah. Tempat apa? Ibadah. Lihat. Oh, berarti apa itu ibadah? Mengabdi ke Allah. Tempatnya mengabdi ke Allah. Nah, lihat. Dari 4 ciri ini, ada ciri yang ketiga. Dunia ini tempatnya apa? Ujian. Pertanyaannya, banyak orang yang kalau dikasih ujian, sikapnya nggak ketemu dengan sikap yang Allah inginkan. Ujungnya dia tidak menemukan apa makna di balik ujian yang dihadirkan. Padahal ujian yang dihadirkan kepada kita itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka pertanyaannya, kok bisa bilang ujian itu adalah pesan cinta dari Allah? Iya. Tolong catat ini ya. Setidaknya ada 5 lah. Ada 5 kabar gembira yang Allah hadirkan untuk kita yang sedang diuji. Ada berapa? Ada 5. Agar kita tuh pas diuji tuh lebih apa ya? Lebih melihatnya tuh dengan kacamata yang lebih positif gitu loh. Karena banyak di antara kita mohon izin, kalau diuji tuh jadi kadang-kadang jadi hopeless gitu. Terus ngerasa, udah Ustadz lah, aku mau mati aja deh. Udah gak kuat hidup ini. Padahal boleh jadi di balik ujian tuh ada pesan cintanya Allah. Datangnya lewat ujian. Nah pertanyaannya, apa kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji? Tadi saya bilang ada berapa? Ada 5. 1, orang yang sedang diuji itu sedang
diakui sebagai orang beriman. Keterangannya surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Nanti dibuka di rumah ya. Kira-kira isinya begini. Apakah kamu mengira engkau mengatakan telah beriman kepada Allah, sedangkan engkau belum diuji dalam kehidupanmu? Maka kalau Allah ngasih ujian sama kita, Allah tuh ingin lihat seberapa baik iman kita kepada Allah. Allah tuh pengen tahu, benar hambaku beriman? Iya tah hambaku beriman? Aku uji dia. Apakah saat dia diuji makin meningkatkan imannya atau meninggalkan Allah dalam kehidupannya? Maka siapa orang yang paling bahagia itu ahilman? Orang yang saat dia diuji, dengan ujian itu makin dekat ke Allah. Nah, ini clue-nya ya dari kalimat tema kita. Agar menjadi berkah tuh kira-kira begitulah. Saat diuji bukan makin jauh dari Allah, tapi makin dekat ke Allah. Dan disadari atau tidak, teman-teman sayang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah kalau pas sedang punya masalah. Betul apa betul? Iya apa iya? Teman-teman gak pernah tahajud, tiba-tiba mau tahajud gara-gara diputusin sama seseorang. Bener gak? Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Nyesek capek sakit Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Sakit kita nggak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Bukankah ada hikmah di balik masalah? Betul apa betul? Teman-teman, waktu kerjanya lancar, jauh dari Allah. Pas kerjanya mandek, tiba-tiba sholat tahajud jam 8 pagi. Duha itu mah bukan tahajud. Nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Bukankah itu nikmat? Betul nggak? Teman-teman sayang, kadang ujian yang paling berat dalam hidup kita itu bukan ujiannya, tapi saat dikasih ujian, jadi jalan dekat ke Allah atau enggak. Karena ada yang dikasih ujian malah jauh dari Allah. Dia frustasi, ya, dia stres. Kemudian dia bilang ini, butuh healing. Kamana tuh healing? Healing. Kalau ada yang nanya, healing yang terbaik itu apa? Bukan jalan-jalan kemana-mana. Healing terbaik itu kembali ke Allah. Itu jawabannya. Makanya ada masa-masa teman-teman gak pernah nangis, tapi pas lagi dikasih masalah, teman-teman doa, kemudian nangis. Nikmat atau tidak? Itu Allah sedang memelukmu. Allah sedang membelaimu. Allah sedang mendekatimu agar engkau segera kembali kepada Allah. Dan itu nikmatnya luar biasa. Maka hari ini untuk kita yang sedang diuji, yakinlah kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini mau masuk surga? Jawab yang keras. Mau masuk surga? Oke, yang mau masuk surga, angkat tangan katakan saya. Kok pada nggak yakin sih ini gimana sih? Coba, siapa yang mau masuk surga? Oke, lebih keras. Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Oke, yang mau masuk surganya sekeluarga? Oke, terakhir, yang mau masuk surganya sekarang? Oh, kayaknya ragu. Kalau saya mah mau lah, dengan izin Allah, daripada nanti enggak kan mendingan sekarang. Ustadz, kenapa orang yang diuji masuk surga? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin terbuka pintu surga bagi dirinya. Nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ bunyinya kurang lebih begini. Apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan engkau belum diuji sebagaimana ujian yang menimpa kaum sebelumnya? Nanti di ayat itu kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Ada 3 tingkatan ujian. Ada ringan, ada sedang, ada tinggi. Ada basic, ada intermediate, ada advance. Mungkin di next aja. Ya. Hari ini saya sampaikan tentang kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Surga. Di ayat lain Allah sampaikan, salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat
untuk kesabaranmu ketika hidup di dunia. Dan ini tempat yang paling engkau inginkan, sebaik-baiknya tempat yang engkau kejar selama di dunia. Diuji dia, makin berat ujiannya, maka makin besar sabarnya. Saat sabarnya makin besar, surganya terbuka untuk dirinya. Maka wajar ada orang yang hisabnya nanti ringan di akhirat. Apa salah satunya? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia. Dikisahkan ada seseorang yang dia tuh terkaget-kaget ketika sampai di akhirat, dia mendapatkan surga yang levelnya VVIP gitu. Kok bisa ya Allah? Padahal sholatku biasa aja gitu, sedekahku biasa aja, baca Quranku biasa saja. Maka apa alasannya? Iya, aku tempatkan engkau di tempat yang paling baik ini karena selama di dunia engkau sabar dengan ujian yang aku berikan. Dan engkau tetap berdoa kepada Allah. Dan ini adalah hasil doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Ternyata Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah ingin kita terus mendekat kepada Allah. Karena biasanya, coba saya mau tanya, kalau kita berdoa, yang paling penting itu dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Saya ulangi ya, kalau kita berdoa, itu yang paling penting itu dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Kita kadang lupa gitu. Kita suka merasa kalau udah doa maunya segera dikabulkan. Padahal mohon maaf, kalau udah dikabulkan kadang-kadang kita nggak doa lagi gitu. Betul nggak? Makanya Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan doamu. Allah tahu mana yang terbaik untukmu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kalau bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Allah hanya ingin engkau terus berdoa sampai engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sedang diuji dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, tidaklah rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan setiap dosa-dosanya. Allah sedang hapuskan setiap kesalahannya. Maka ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau kita masih beriman, masih bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kita ngerasa bahwa kenapa ya, kok makin taat makin ujiannya tambah berat? Ada gak yang begitu kira-kira? Aku udah hijrah, tapi setelah hijrah malah tambah susah. Ada gak yang begitu kira-kira? Tolong catat jawabannya. Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita sebelum hijrah itu. Mungkin waktu kita sebelum hijrah, begitu banyak dosa kita, begitu banyak maksiat kita. Allah sayang sama kita, Allah uji kita. Kita sabar dengan ujian itu. Maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Dan itu puncak yang paling tinggi dari hikmah ujian yang Allah hadirkan. Makanya kalau ada orang yang sakit, suka bilang begini kan, gimana caranya biar cepat sembuh? Bener itu. Tapi ada yang paling benar. Apa? Gimana ya caranya? Dengan sakit ini Allah hapuskan dosa-dosa saya. Kalau lagi diuji di rumah tangga, gimana ya pas lagi diuji ini Allah hapuskan dosa-dosa saya. Itu yang paling penting. Makanya kalau ada orang yang sakit, apa doanya? Syafaqallah la ba'sa tohurun insyaallah. Betul nggak? Nggak apa-apa. Kan gitu. Allah semoga engkau cepat sembuh. Tidak apa-apa. Allah sedang sucikan dirimu. Allah sedang bersihkan dirimu. Maka bayangkan ya, ketika kita diuji, kita nerima dengan keadaan itu, kemudian kita merasa bahwa yang banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka di saat itu bersih semua dosa-dosa kita. Makin berat ujiannya, makin ridho nerimanya, makin bersih setiap apa yang pernah kita lakukan.
Dan itu puncak keberhasilan dari setiap ujian yang kita hadapi. Maka bergembiralah yang sedang diuji, karena engkau sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diangkat derajatnya. Insyaallah. Tapi dalam kacamata dunia, kok kita jadi tambah rendah, tambah jatuh? Mohon maaf. Di mata dunia mungkin engkau terlihat rendah, tapi dalam pandangan Allah engkau dimuliakan karena ujian yang engkau dapatkan dalam hidup. Maka teman-teman sayang, jangan mengukur ketika Allah memuliakan kita itu dengan aspek dunia yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman gak bisa bilang gini, ayah bunda gak bisa bilang gini, oh dia punya harta, kaya misalnya. Kita gak bisa bilang, oh dia kaya, lagi disayang sama Allah. Belum tentu. Dan kita juga gak bisa bilang gini, oh dia miskin, lagi dihinakan oleh Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan pandangan Allah itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena harta yang sedikit, bukan. Ada orang yang lagi viral misalnya, lagi populer, lagi dikenal. Gak bisa kita bilang, oh lagi viral, lagi dimuliakan. Belum tentu. Ada orang yang lagi dicaci maki, dihujat netizen se-Indonesia. Kita gak bisa bilang, oh dia lagi dihina sama Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan bukan itu. Ukuran kemuliaan itu adalah ukuran yang dengan apapun Allah berikan dalam hidupnya, membuat dia makin bertakwa kepada Allah. Itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang terkenalnya, bukan tidak terkenalnya, bukan. Kalau semua itu jadi jalan dekat ke Allah, mulia. Tapi kalau semua itu nggak bikin dekat ke Allah, hina. Maka ada dua istilah, ada nikmat, ada nikmat. Ada apa? Nikmat, ada nikmat. Ada pakai ain, ada pakai qaf. Apa bedanya? Kalau pakai nikmat, pakai ain, setiap kebaikan yang diberikan dalam hidup kita, yang membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau qaf, nikmat, setiap kebaikan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, tapi tidak membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Nikmat. Bahasa lainnya istidraj. Apa nama lainnya? Maka hari ini, ya, ukuran kemuliaan seseorang bukan pada aspek dunianya, tapi pada aspek saat dia menjadikan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ayah bunda, kalau hari ini kita lagi diuji, dan dengan ujian itu bisa membuat kita makin dekat taat ke Allah, berarti lagi diangkat derajatnya. Dan yang kelima, apa kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji? Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam hidupnya. Mana hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Badai pasti, hujan pasti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya sama-sama bertemu juga ya. Terus gimana tuh kebaikan? Banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kita itu enggak mungkin bisa ngerasain yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Kita enggak mungkin dibentuk kalau kita enggak dibentur dalam hidup ini. Kita enggak mungkin terpelanting kalau kita enggak pernah ngalamin dibanting dalam hidup ini. Maka nikmatilah fase-fase sulit, fase-fase susah, fase-fase lagi diuji itu. Karena disitulah Allah sedang titipkan pesan cinta untuk kita. 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. 1 apa?
sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, sedang dijanjikan masuk apa? Surga. 3, sedang dihapuskan dosa-dosanya. 4, sedang diangkat derajatnya. 5, sedang disiapkan kebaikan dalam hidupnya. Pertanyaannya, yang hadir di sini mau tidak dapat 5 hal itu? Mau atau tidak? A, pas lagi diuji, mau nggak dapat 5 hal itu? Mau? Jawabannya tergantung sikapnya. Bagaimana sikap terbaiknya? Seperti apa menjalaninya? Bagaimana amalan yang bisa mendekatkan pada kebaikan itu? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Bambang, Pak Yudi, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya tuh sengaja tidak mengisi ceramah di mana-mana, khusus untuk MRBJ. Dan mohon maaf, Ahilman tuh agak sedikit sulit memang kalau ke Tangsel sekarang karena sudah bermukim di Bogor sekarang. Jadi perjalanannya cukup agak lumayan begitu. Mohon doanya besok pagi akan terbang ke Luwu, ke Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa melembutkan hati? Bisa menenangkan perasaan kita? Yang lagi diuji lebih tenang atau tidak? Atau tambah gelisah jangan-jangan? Insya Allah ya. Ada 5 kabar bahagia. Ingat-ingat ini. Kalau pas lagi diuji, ingat-ingat 5 kabar bahagia ini. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa sikap terbaiknya. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir malam ini. Cintai kami semua yang bermajlis malam ini. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami malam ini, sehingga membuat kami semakin mencintai dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika hari ini ada musibah yang datang kepada hidup kami, kami sadar ya Allah, itu disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, dengan ujian yang Engkau berikan ini, jadikan kami hamba-Mu yang makin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mungkin menguji kami di luar batas kemampuan kami. Maka ya Allah, kuatkan hati kami, kuatkan tubuh kami, temani kami dalam menjalani ujian-ujian dalam hidup ini ya Allah. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan ridho atas semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar dengan ujian dari-Mu. Mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, dengan izin-Mu sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah,
Cukupkan kami dengan apa yang Engkau halalkan, dan jauhkan kami daripada apa yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau satukan kami di dunia, maka seperti inilah Engkau kumpulkan kami nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikan kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semua yang benar pasti dari Allah, yang keliru dari saya yang banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu jamaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.